Shalom, haleluya. Hari Senin, hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, ya. Hari ini harinya Tuhan. Marilah kita bersukaria sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Untuk hari Senin ini, saya sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan, di mana kita sudah melewati hari Minggu kemarin. Kita sudah beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, ya. Karena Tuhan itu layak dipuji dan layak disembah. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Kemarin seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di gereja yang diberitakan oleh Yafet Junior atau Yuda Morado Marbun. Ya, kita bersyukur bahwa dalam minggu ini, dalam satu bulan ini, gereja yang Tuhan percayakan untuk dilayani, dilayani dengan firman Tuhan. Apa itu friend, apa itu sahabat, apa itu kawan, apa itu teman. Dimulai dengan ada casual friend, ya, teman biasa. Nomor 2, ada yang disebut dengan close friend, teman dekat. Tapi ada yang disebut dengan core friend. Itu ada jarak, ya, jarak casual. Kemudian ada tadi close, lalu ada core. Saya terjemahkan itu begini, tapi perlu penjelasan, ya. Ada yang disebut dengan kawan, teman, ada sahabat. Di antara sahabat itu ada yang disebut dengan sahabat inti, ya, paling inti. Kalau dikaitkan dengan kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, ya, kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, itu kan ada juga, kan, ada orang banyak, ya, multitude, ada orang banyak, kemudian ada pernah disebut 5.000. Iya, orang banyak dengan 5.000 itu berdekatan, ya. 5.000 dikasih makan, itu hanya laki-laki. Kalau ada istrinya, ya berarti puluhan ribu, kan, bersama dengan anak-anak. Lalu juga dicatat dalam Alkitab ada angka yang disebut dengan 120. 120 inilah sahabat atau teman Yesus yang melihat Yesus naik ke sorga. Kemudian ada juga angka disebut dalam Alkitab ada 70 murid, ya, di mana dikirim dua-dua, ya. Lalu ada dari 70, kemudian makin kecil ada yang disebut dengan ada angka 12. Dan kemudian dari 12 lalu ada angka 3. 3 itu adalah Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Ketiga ini yang saya sebut dengan core friend, sahabat inti Tuhan Yesus. Kepada murid-murid inilah Tuhan Yesus katakan, Yohanes pasal yang ke-15 ayat 15,
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat, friend. Dalam bahasa Yunani kata sahabat di situ dipakai kata philos. Kalau kata philos itu kita kaitkan dengan kata philo ya, muncul kata philia, ya. Persahabatan dengan sesama. Philia, philos, dari situ muncul ya kata fellow, ada fellowship, ya. Jadi kata friendship itu memang kalau kita kaitkan dengan bahasa asli bahasa Alkitab, memang lebih pas dia pakai fellowship, ya, persekutuan, kedekatan, persahabatan, kasih. Ya, itu dari angka-angka yang disebut Yesus ya. Kalau kita urut itu semuanya, orang banyak, 5.000, 120, 70, 70 lalu 12, ada 3. Semua itu punya waktu ya, ya. Kalau dalam Yohanes pasal 15 itu ada ranting yang melekat pada pokok, kemudian juga murid yang belajar, dan kemudian juga hamba. Lalu Yesus berkata, saya tidak panggil lagi kamu hamba, tetapi sahabat. Sebab sahabat itu ada keterbukaan, ada frankly, ada openness, terbuka. Sebagai sahabat, kalau kamu sahabatku, sahabat dekat, karena kedekatan, saya bisa curahan hati. Memang tidak mudah ya. Ya, seorang bijak, filosofer berkata begini, show me your friend and I will show you your future. Tunjukkan padaku siapa sahabatmu dan aku akan menunjukkan padamu siapa bagaimana masa depan. Oh, haleluya. Ya, hari ini saya tidak terlalu lama untuk kita bincang-bincang jemaat yang terkasih dan sahabat-sahabat from where and anywhere, dimanapun ada, karena saya hanya ingin menyapa saja dan berdoa kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong kita sekalian pada hari ini beraktivitas seluruh kegiatan kita diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Namun pada hari ini saya ingin baca dulu firman Tuhan, dan sepanjang minggu ini mulai hari Senin sampai hari Sabtu saya sudah berjanjikan kepada jemaat tadi dalam doa Zoom bersama tadi 4:30, kita akan coba dalami dulu Mazmur pasal 103, M103 yang luar biasa. Saya membaca itu luar biasa sekali ya firman Tuhan itu. Dan tadi saya bilang sama jemaat begini, ayo kita coba dalami dulu. Kita akan dalami dulu Mazmur pasal 103, dan anggaplah kita sedang menenun dan menjahit jubah, ya, jubah dan mahkota. Kenapa itu jubah dan mahkota itu yang saya sebut dengan praise, ya, praise, pujian, ya, pujian kepada Tuhan. Sebab Mazmur pasal 103 itu sangat luar biasa. Mazmur 103. Nah, coba baca terus, ulang-ulang baca itu. Kalau itu kita bisa terapkan ya. Kalau saya bisa terapkan dalam hidup, saya lakukan itu dalam hidup saya. Saya gunakan itu jubah praise, jubah pujian. Wah, itu pasti Tuhan akan senang. Ya, sangat senang Tuhan kita.
Tuhan akan favor dengan kita. Kita akan menjadi favoritnya Tuhan ya. Karena itu dari membaca firman itu tadi saya betul-betul mendapat sesuatu yang hebat sekali. Ya. Dan mungkin juga kamu tahu bahwa dari Mazmur pasal 103 itu sudah banyak sekali nih, banyak orang Medan bilang banyak kali nyanyian-nyanyian Kristen digubah dari situ ya. Dari kitab Mazmur pasal 103 itu. Contoh saya akan nyanyikan satu. Siap ya, kita nyanyi ya. Amin. Nah, ini lagu ini. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Ada lagi begini, misalnya ini juga gubahannya. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Kita nyanyi yuk. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua sakitmu sudah disembuhkan, serta segalanya dipulihkan.
susah hilang. Puji Tuhan, kemana ku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang kalau puji Tuhan. Puji Tuhan, pada hari Senin. Puji Tuhan, pada hari Selasa. Puji Tuhan, pada hari Rabu. Hidupmu jadi senang, segala susah hilang kalau puji Tuhan. Puji Tuhan, ayo. Pada hari Kamis. Puji Tuhan, pada hari Jumat. Puji Tuhan, pada hari Sabtu. Pada hari Minggu kamu datang ke gereja juga memuji Tuhan. Puji Tuhan, pada tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Puji Tuhan, Sabtu, Minggu dan semua hari. Kita isi dengan pujian-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita memuji Tuhan, hati senang. Hati senang. Kalau kita memuji Tuhan, Tuhan juga senang. Kalau kita memuji Tuhan, susah hilang, penyakit disembuhkan, karena kita sudah merasakan anugerah Tuhan yang begitu besar. Terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang sudah memberi komen. Luar biasa, diberkati semuanya yang sudah memberi komen pada hari ini. Saya coba lihat dulu siapa saja yang memberi komen pada hari ini. Luar biasa, ya. God bless you all. I love you. So, let us praise the Lord every time, every day. Hallelujah. Saya baca firman dulu ya. Oke, saya baca dulu. Jadi pada hari ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saya akan mendalami firman ini pada kita. Dan special today, I want to read from the first 1 until verse 5. Saya akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Kita lihat dulu dalam bahasa lainnya, bahasa Inggris bilang apa ya? Kita lihat dulu bahasa Inggris ya. Let's see in English how? Bagaimana in English? In English dalam terjemahan King James Version, kita coba lihat ya. Bless the Lord, oh my soul. Haleluya. Berkatilah Tuhan, hai jiwaku. And all that is within me. Dan segala sesuatu yang ada di dalamku.
Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all thine iniquities, who heals all thy disease. Oh, praise God. Who redeems thy life from destruction, who crowns thy with loving kindness and tender mercies, who satisfies thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Great. Ya, jadi hebat sekali ini ya. Jadi kenapa sih kita memuji Tuhan? Bless the Lord, oh my soul. Ya, jiwa ya. Memuji Tuhan dengan segenap jiwa. Dalam jiwa itu ada apa sih? Ada perasaan, ada kehendak, ada kemauan ya. Jiwa. Apa sih pintu jiwa? Ya, mata, mulut, telinga. Apa yang kita lihat, itu mengisi jiwa kita. Tapi ada yang inner ya, ada yang batin ya. Batin itu kan siapa yang tahu? Batin kita hanya Tuhan yang tahu. Jerit lelah, jeritan batin itu hanya Tuhan yang tahu. Dan itu pun harus memuji Tuhan ya. Kan kadang-kadang kita bisa munafik kan, ini puji Tuhan tapi ini enggak. Ini memuji Tuhan mulut ini tapi perasaan enggak. Tapi dikatakan dengan jiwa dan juga dengan apa itu, dengan segenap hati ya, dipakai istilah ini. Bagi saya itu luar biasa. Jadi seluruh jiwa kita itu memuji dan menyembah pada Tuhan. Tidak ada unsur munafik kalau sudah dari dalam memuji Tuhan. Dari dalam, bukan hanya dari leher sini ya, bukan hanya dari leher. Dan itu saya pikir kenapa sangat penting Mazmur pasal 103 ini, karena itu memang maha penting. Jadi hal yang sangat menyenangkan Tuhan itu adalah yang paling menyenangkan Tuhan adalah apabila kita berhasil memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan dengan segenap hati dari dalam. Kenapa? Ya tadi sudah disebut, dia sudah sembuhkan, dia sudah selamatkan, dia menebus kita dari lubang kubur, dari destruksi, dari neraka. Kita sudah ditebus Tuhan. Oh, bagaimana kita tidak memuji Tuhan ya? Memuji Tuhan. Memuji itu artinya dengan kata-kata jiwa, bahkan dengan air mata juga saat kita memuji Tuhan ya. Walaupun kadang-kadang lagi di mulut ini diam, tapi nurani kita memuji Tuhan. Oh, betapa baik. How good is my God. Surely goodness and mercy shall follow me. Kebajikan, kemurahan akan terus mengikuti aku. Kalau kita tahu kebaikan Tuhan ini, wah betapa dahsyat ya. Betapa hebat kita diberkati oleh Tuhan. So, di pagi hari ini, semoga apa yang saya sampaikan ini mengingatkan kita semuanya. We must kita harus menjadi pribadi that always have inner life kita dari dalam sini just praising the Lord ya. Ada nyanyian dalam bahasa Inggris dulu, saya suka nyanyikan juga. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Ini dari dalam. Kenapa kita kadang ya, ini kadang-kadang orang heran. Kenapa orang sih menyembah pakai bahasa lidah? Bapak itu kan kadang suka diejek orang ya. Kamu ini orang
Orang karismatik, kan nggak ngerti gitu. Bagi saya itu memang itu sangat penting berbahasa lidah ya, speaking tongue, berbahasa lidah. Berbahasa lidah itu mengangkat jiwa, mengangkat hati, mengangkat roh. Bahasa dari dalam ya, bahasa dari dalam. Sebetulnya kalau sederhananya ya, kalau dibilang begini, apa itu? Kenapa orang menyembah kadang hanya kedengaran bab? Ya, kadang-kadang suka diejek ya. Sebetulnya sangat sederhana menurut saya. Kalau kita tahu itu memuji Tuhan dengan kalimat yang bisa dimengerti orang, ya. Memang kita kan jadi nyambung dengan orang. Bagi saya itu hanya pada kulitnya, yaitu saya nyanyi, kamu bisa dengar kalimat-kalimat pujian saya. Jadi hanya kepada level hubungan dengan humanis, hubungan. Tapi kalau kita dari dalam kan segenap hati, kan ada itu getaran-getaran jiwa yang tidak harus diucapkan dengan kalimat-kalimat. Jadi itu sebabnya sangat penting berbahasa lidah itu. Saya pakai istilah berbahasa lidah ya. Walaupun Pentecostal Theological itu pakai istilah bahasa roh. Tapi saya pakai istilah glossolali, bahasa lidah. Namanya aja bahasa lidah. Jadi itu nggak usah diejek, itu nggak usah. Itu memang itulah orang-orang yang menyanyi dengan segenap jiwa. Makanya kita kadang nyanyi bahasa lidah begini, urala masih. Saya sekarang lagi bahasa lidah, ya kamu kan nggak ngerti. Sekere potahara, ura masa ketese, farada matasu. Era la masa, ramata cara la masi. Jadi itu muncul dari hati, flowing from heart, flowing from my inner life. Jadi muncul dari hati. Saya merasa ini penyembahan, itu pujian yang sangat dahsyat ya. Jadi kalau hanya disebut pujian itu hebat yang Tuhan lalu dibentuk dalam bentuk nyanyian, saya pikir itu berarti nanti hanya yang bisa nyanyi yang bisa puji Tuhan, kan enggak. Walaupun kita tidak bisa menyanyi, tidak bisa membedakan nada, irama, birama, tapi kan hati kita memuji Tuhan. Ya. Ada dulu nyanyian saya suka nyanyikan itu dulu ketika dalam penginjilan ketika bersama dengan teman-teman di Jakarta ke pelosok-pelosok, saya nyanyikan ini. Ada musik dalam hatiku yang berbunyi seperti nyanyian surga. Ada nyanyian yang di hatiku, nyanyian dari cintanya. Ada musik dalam hatiku yang berbunyi seperti nyanyian surga. Ada nyanyian dalam hatiku, nyanyian tentang cintanya. Oh, praise the Lord, haleluya. Puji Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan segenap batinku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Oh glory, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala dosamu, haleluya.
dan Dia yang memenuhi hasratmu dengan segala kebaikan dari Tuhan, sehingga seperti anak muda bagaikan raja wali terbang tinggi mengatasi segalanya. Glory bagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba berdoa pada hari ini bagi semua teman-teman yang sudah nge-like. Tuhan Yesus memberkati. Saya check up dulu siapa yang perlu kudoakan satu persatu. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati Yunus Ketaren, Tai itu, God bless you. Tuhan memberkati Stefanus Umbupati. Oh, puji Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Teti, Senti Herlina Panjaitan yang ada di Palembang. Oh, God bless you, my close brother Domingus Wo dari Ratahan. Ya, Tuhan memberkati Samuel. Tuhan Yesus memberkati Samuel. Luar biasa. Oh my soul, I worship holy name. God, puji Tuhan. God bless Samuel. Juga hamba berdoa buat Marbun DEV. Selamat pagi Amang Pendeta. Tuhan beri kesehatan selalu ya. Terima kasih Pak Dev. Tuhan memberkati Selviana kemarin. God bless you Selvi ya. Tuhan memberkati Bambang Triyono. Mas Bambang, sudah lama kita nggak jumpa Mas Bambang. Shalom, sehat ya. Ya, God bless you. Sebut-sebut namaku lengkap ya. Yafet Rinso Marbun. Aduh, kenapa lah namaku Rinso? Aku heran lah, pencuci lebih putih. Ya, waktu saya dulu melayani bersama teman-teman Chinese di Sukabumi di Bandung, saya bilang, namaku Yafet Rinso Marbun, tapi colong disingkat Yap Sobun. Aku kok Abun ya. I love you ya. Tuhan memberkati. Pak Samuel, Pak Bambang, puji Tuhan. Tuhan memberkati Samuel. Kok banyak kali komen Samuel ini. Ya, kita akan jumpa setiap hari Samuel ya. Lee Walker. Lee Walker. Bagaimana ini Pak Walker ini? Ya, gimana pelayanan jadi di Yonan Ganjang? Sudah buka jadi pos PI belum? Ayo menangkan jiwa ya. Sampai jumpa dalam ladang misi kepada Tuhan. Bagus. Luar biasa. Pak Samuel ini banyak banget komennya ini. Yeheskel Hutahayan. Shalom, selamat pagi Pak Gem. Apa Pak Gem? Pak Gembala. Oh, puji Tuhan. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Yeheskel. Kemudian Liwaker. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. God bless you. Jadi, saya memang belum tentukan every morning I will come before you. Setiap pagi saya akan datang di depanmu ya, di depan. Betul-betul saya berdoa. Saya rasakan ini kalau saya doa begini, kalau saya memuji Tuhan, saya rasa itu muncul dari hati saya. Dan saya sangat percaya kamu pasti ditolong oleh Tuhan dan jangan takutlah. Puji Tuhan, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sakit apa? Sakit kulit, sakit di kepala, sakit di hati, sakit hati yang dalam, darah tinggi, darah merah berlebihan, darah putih berlebihan, cancer, segala penyakitmu Tuhan yang sembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu mulai sekarang puji Tuhan. Bilang, Tuhan terima kasih Engkau sembuhkan aku. Baik itu yang penyakit psikologis, penyakit kejiwaan, Tuhan sembuhkan. Juga penyakit bagian dalam, sakitnya itu di sini, orang nggak tahu penyakitku. Itu juga Tuhan sembuhkan. Bahkan kita bebas dari neraka, dari maut. Dia yang menebusmu dari lubang maut, dari kematian. So, ayo puji Tuhan. Jangan berpikir terlalu banyak hal dunia ini. Oke, kita hidup dalam dunia, tapi kita adalah penduduk sorgawi yang ada dalam dunia ini. Kita milik Tuhan. Kita disembuhkan. Mau muji Tuhan. Bagi saya, Allah itu baik. Allah itu luar biasa. Kebaikan Allah tidak pernah berubah sedikit pun. Allah itu hebat. Allah itu dahsyat.
Dia menyelamatkan. Dan kasih-Nya kekal sampai selama-lamanya. So, terima kasih atas respon yang sangat baik. Kita akan jumpa lagi besok pagi. Kita memuji-muji Tuhan. Kalau ada komen, silakan komen. Ya, kalau ada sesuatu yang perlu saya doakan, komen aja. Ya, kalau mau juga disampaikan dalam bentuk WA, silahkan sampaikan dalam bentuk WA. Saya siap mendoakan, karena saya tak tahu betul bahwa Corona ini diizinkan oleh Tuhan supaya kita lebih banyak komunikasi. Komunikasi lewat media yang luar biasa seperti ini. Dan ingat,